Halo guys, kami dari kelompok 3 jurusan Administrasi Pendidikan offering C8 akan memberikan tutorial pembuatan aplikasi sederhana menggunakan Microsoft Access. Aplikasi sederhana yang akan kami buat yakni Siaga, sistem aplikasi pegawai. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe video kami. Terima kasih. Membuat database. Langkah pertama, buka aplikasi Microsoft Access yang sudah terinstall pada komputer atau laptop kalian ya guys. Pastikan juga Microsoft Access ini dapat dijalankan ya. Setelah aplikasi terbuka, silahkan membuat database kalian dengan cara create database. Kemudian, beri nama database kalian sesuai dengan kebutuhan ya guys. Lalu, simpan file database yang kalian buat dengan cara klik gambar folder di sebelah kanan. Setelah itu, letakkan file database tersebut pada folder yang telah kalian buat. Lanjutkan dengan klik OK, dan kemudian klik Create untuk lanjut pada proses selanjutnya. Membuat tabel. Setelah database selesai dibuat, langkah berikutnya adalah membuat tabel. Klik pada tab menu Create, kemudian pilih Tabel Design. Kali ini, kita akan membuat tabel induk dari database ini. Kemudian, isikan kolom-kolom apa saja yang ada di dalam tabel. Ingat guys, isikan kolom-kolom tersebut sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kita akan membuat kolom untuk ID pegawai, NIP, nama pegawai, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, agama, ID jenis pegawai, jenis kepegawaian, ID status pegawai, status kepegawaian, ID jabatan, jabatan, ID golongan, golongan, tanggal mulai tugas golongan, tanggal diangkat, tanggal mulai kerja di sini, pendidikan, dan foto. Tentukan primary key yang ada dalam tabel tersebut ya guys. Primary key di sini biasanya dapat berupa ID yang digunakan sebagai pembeda dengan tabel lainnya. Pada tabel induk ini, kita akan menjadikan ID pegawai sebagai primary key. Klik kanan pada kolom ID pegawai, kemudian klik primary key. Maka akan muncul tanda kunci di sebelah kiri kolom. Atur field size pada kolom sesuai kebutuhan kita. Pada kolom kelamin, ubah tipe data menjadi Lookup Wizard. Setelah itu akan muncul dialog box Lookup Wizard. Pilih I will type, kemudian tekan Next, isikan kolom sesuai dengan data yang dibutuhkan, yakni perempuan dan laki-laki. Kemudian klik Next dan Finish. Untuk kolom tanggal lahir, ubahlah tipe data menjadi date atau time. Tipe data ini digunakan khusus untuk pemberian tanggal secara otomatis. Untuk kolom agama, kita buat formatnya seperti kolom kelamin, yakni menggunakan tipe data Lookup Wizard. Setelah itu akan muncul dialog box Lookup Wizard. Pilih I will type, kemudian tekan Next, isikan kolom sesuai dengan data yang dibutuhkan, yakni Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Katolik.
Kemudian, klik Next dan Finish. Lakukan hal yang sama untuk mengatur kolom-kolom pada tabel. Ubah dan sesuaikan tipe data dan file size. Untuk kolom foto, gunakan tipe data attachment. Kemudian, setelah selesai, simpan tabel tersebut dengan cara klik tanda X, lalu muncul dialog box klik Yes. Beri nama tabel sesuai kebutuhan kita. Langkah berikutnya, buatlah tabel dan kolom sesuai kebutuhan kita dengan cara yang sama seperti tadi. Setelah tabel siap, maka input data pada tabel yang ada. Input tabel. Input data tabel sesuai data yang kita miliki atau kita butuhkan. Kali ini, kita akan mengcopy dari file Microsoft Excel. Inputkan ID pegawai dengan kode yang berbeda, tetapi tetap berurutan. Kemudian, kopikan data yang ada di file Microsoft Excel ke dalam kolom tabel yang telah kita buat. Agar lebih cepat, tekan Ctrl+C untuk mengcopy dan tekan Ctrl+V untuk paste. Pastikan semua data terinput dengan benar. Untuk input file foto, maka klik pada kolom dengan gambar seperti klip, lalu klik Add dan cari file foto yang ada pada folder. Kemudian, pilih foto dan klik OK. Setelah semua data selesai terinput, jangan lupa untuk di-save ya. Membuat relationship atau hubungan antar tabel. Klik pada tab menu Database Tools, kemudian klik Relationship. Lalu, Add Tabel. Pilih tabel yang akan direlasikan. Kemudian Close.
Hubungkan tabel induk yakni TBL1 pegawai dengan tabel-tabel lainnya dengan cara pilih primary key atau ID yang ada pada anak tabel, kemudian hubungkan dengan tabel induk. Hubungkan kolom yang sama antara tabel induk dan anak tabel. Setelah dihubungkan, maka akan muncul garis-garis penghubung antar tabel. Kemudian, setelah selesai, simpan dengan cara klik tanda X, lalu muncul dialog box, klik Yes. Membuat query. Langkah pertama, klik pada tab menu Create, kemudian pilih Query Design. Kemudian, pilih tabel yang akan dibuat query, pilihlah kolom sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian, setelah selesai, simpan query tersebut dengan cara klik tanda X, lalu muncul dialog box, klik OK. Beri nama query sesuai kebutuhan kita. Lakukan dengan cara yang sama dan buat query sesuai dengan kebutuhan kita. Query di sini dibuat dengan tujuan untuk menampilkan suatu data dari database di mana mengambil data dari tabel-tabel atau kolom pada tabel yang telah dibuat. Namun, tabel atau kolom-kolom tersebut hanya dipilih dan ditampilkan sesuai keinginan kita. Membuat form. Buat form sesuai dengan query yang ada, klik pada tab menu Create, pilih Form Wizard. Setelah muncul dialog box, maka klik dua tanda kurung siku, maka data yang ada di sebelah kiri akan berpindah ke sebelah kanan. Klik Next, kemudian ubah nama form sesuai keinginan kita. Lalu, klik Finish. Tutup form dengan klik tanda X. Buatlah form sesuai dengan query yang telah kita buat. Gunakan cara yang sama seperti sebelumnya. Edit form tersebut dengan cara klik kanan dan pilih Design View. Atur form sesuai keinginan kita. Ubah dan sesuaikan nama field pada form.
Pada tab menu, desain, pilih option group untuk membuat grouping pada form. Kali ini, kita akan membuat grup yang di dalamnya terdapat beberapa tombol button. Tetap pada tab menu desain, lalu pilih button. Buatlah tombol button sesuai dengan kebutuhan kita. Tombol button difungsikan untuk membuat fungsi tambahan pada form yang memang sudah tersedia dan dapat digunakan pada Microsoft Access. Apabila proses editing form selesai, maka tutup form dengan klik tanda X, kemudian pilih Yes untuk menyimpan form tersebut.
Lakukan hal yang sama untuk melakukan pengeditan form agar form terlihat lebih menarik. Membuat report. Arahkan kursor pada tab menu Create, lalu pilih Report Wizard. Buat report menggunakan query yang telah kita buat tadi. Setelah muncul dialog box, maka klik dua tanda kurung siku, maka data yang ada di sebelah kiri akan berpindah ke sebelah kanan. Klik Next. Kemudian, ubah nama report sesuai keinginan kita. Lalu, klik Finish. Tutup form dengan klik tanda X. Lakukan cara yang sama untuk membuat beberapa report yang kita butuhkan. Lakukan edit report sesuai kreativitas kita masing-masing ya guys. Pengoperasian siaga. Buka aplikasi siaga. Masuk ke form login. Masukkan username dan password. Pastikan username dan password yang diinput benar. Setelah login, kita akan masuk ke halaman utama. Kemudian pilih lanjut ke menu. Pilih menu yang telah tersedia.
Lakukan uji coba seperti pencarian data dengan mengisikan text box lalu tekan button Cari. Maka, data yang kita cari akan ditemukan dengan cepat. Kita bisa menggunakan atau memanfaatkan button yang terletak pada option group yang ada di dalam form. Coba kita inputkan data. Ingat, pastikan kita mengisi semua unsur yang ada di dalam text box, terutama pada bagian ID. Setelah selesai menginput, tekan simpan lalu refresh. Langkah terakhir, kita cek apakah data yang kita input sudah masuk. Nah, data yang kita input berhasil masuk. Apabila kita akan menghapus data, maka kita tinggal klik hapus, kemudian klik yes, maka data akan berhasil kita hapus. Jika kita sudah selesai melakukan aktivitas pada form, maka kita bisa pilih keluar. Kita akan kembali ke halaman utama. Setelah itu, logout akun untuk keluar dari aplikasi. Oke guys, sekian video tutorial pembuatan aplikasi Siaga. Semoga aplikasi ini bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih.